Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amalia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Pengertian ketimpangan sosial secara umum. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Pengertian ketimpangan global. Yang ke-1, teori kolonialisme. Satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai negara koloninya. Menurut Harrison, negara industri menanamkan sebagian keuntungan ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerang atau menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Yang kedua, teori sistem. Teori sistem dunia dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, menganalisis industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara ini, negara semi-periferi, dan negara periferi. Yang ketiga, teori ketergantungan menjelaskan bahwa keterbelakangan sebagai akibat sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan. Hakikat ketimpangan sosial. Menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, kebudayaan, kekuasaan, dan status di antara masyarakat. Menurut Andrinov Chaniago, ketimpangan sosial adalah hasil dari pembangunan yang hanya berfokus kepada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Contohnya, semakin banyak pembangunan pusat perbelanjaan modern di dekat pasar tradisional. Bentuk ketimpangan sosial. Ke-1, ketimpangan desa dan kota. Kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta yang sebagian besar kepemilikan asetnya terkonsentrasi pada skala besar. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor saja yang mendapat tempat yang istimewa. Yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan dan ibu kota sehingga daerah hanya mendapatkan ekonomi yang sangat kecil. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor struktural merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal, maupun dalam pelaksanaan kebijakannya. Dalam hal ini, faktor struktur sebagai penyalur energi yang memberi aset ke masyarakat agar dapat dioptimalkan energinya untuk pembangunan diri dan bangsa. Faktor kultural sebagai energi penggerak kehidupan masyarakat. Hal itu berkaitan dengan karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Dalam hal ini, kultur masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi, faktor kultural sangatlah penting untuk dibenahi agar dapat
menciptakan nilai-nilai produktif dalam mengatasi ketimpangan sosial sehingga terjadi keadilan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.